Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safia Balkis, perwakilan dari kelompok 2, akan sedikit mempresentasikan sebuah makalah dengan tema konsep jual beli yang telah dikerjakan oleh saya sendiri dan rekan saya Sukmayani Sinulingga untuk memenuhi tugas mata kuliah Fikih Muamalah 2. Yang pertama langsung saja adalah pengertian jual beli. Jual beli dalam bahasa Arab disebut al-bai', yang secara bahasa berarti memindahkan hak milik terhadap suatu benda dengan akad saling mengganti. Sedangkan secara istilah menurut Syekh Al-Qalyubi dalam Hasyiahnya mengatakan bahwa jual beli adalah akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepemilikan terhadap suatu benda atau manfaat untuk waktu tempo selamanya dan bukan untuk bertakarub kepada Allah. Kemudian poin yang kedua adalah dasar hukum jual beli. Dasar hukum jual beli langsung difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian dalam surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antara minkum, yang berarti, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Kemudian ada juga hadis yang mengatakan bahwa Allah mengharamkan menjual beli barang-barang yang samar dan barang-barang yang najis dan tidak ada manfaatnya. Hadis yang pertama adalah Rasulullah an bai'il qarar, telah melarang Rasulullah SAW jual beli barang yang samar. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang kedua, innallaha harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnam, yang berarti sesungguhnya Allah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi dan berhala. Jadi dalil-dalil tersebut mengharamkan untuk menjual barang-barang yang samar, barang-barang yang bernajis dan tidak ada manfaat, dan jelas Allah menghalalkan jual beli. Kemudian poin yang ketiga adalah rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli ada 3. Yang pertama, akid yang terdiri orang yang bertransaksi, yaitu penjual dan pembeli. Kedua, ma'qud alaih, yaitu barang dan harganya. Dan ketiga adalah sigat ijab kabul, yaitu ucapan serah terima antara penjual dan si pembeli. Kemudian syarat jual beli. Syarat jual beli ini ditinjau dari segi. Yang pertama, syarat jual beli ditinjau dari segi pelakunya. Yang pertama, syaratnya haruslah pelaku itu berakal dengan kehendak sendiri, bukan paksaan. Yang ketiga, tidak membazir atau pemboros. Dan yang keempat, sudah balik atau sudah berumur 15 tahun ke atas. Adapun untuk anak-anak kecil yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur, maka sebagian ulama berpendapat bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk berjual beli barang-barang yang kecil saja. Kemudian ditinjau dari segi ma'qud alaih, yaitu barang yang diperjualbelikan. Yang pertama, haruslah barang itu suci, ada manfaatnya, barang itu dapat diserahkan, dan barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual atau kepunyaan yang mewakilinya atau yang mengusahakannya. Dan yang terakhir, barang tersebut diketahui oleh si penjual dan si pembeli, baik itu zat, kadar atau ukuran, bentuk dan sifat-sifatnya yang jelas. Kemudian syarat yang ditinjau dari serah terima atau ijab kabul. Ijab kabul dapat dilakukan dengan kata-kata penyerahan dan penerimaan, atau dapat juga berbentuk lisan atau seperti faktur, kwitansi atau nota dan lain sebagainya. Ijab adalah perkataan si penjual, sedangkan kabul adalah perkataan si pembeli. Jadi fungsi ijab kabul di sini adalah untuk mengetahui keridhaan antara si penjual dan pembeli yang harus saling ridha. Kemudian menurut ulama yang mewajibkan lafaz itu diwajibkan memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, keadaan ijab dan kabulnya berhubungan. Yang kedua, makna keduanya hendaklah mufakat, saling ridha. Yang ketiga, keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain, seperti katanya, kalau saya jadi pergi, saya jual barang ini sekian. Kemudian tidak berwaktu, sebab jual beli yang berwaktu setahun, sebulan itu tidak sah. Kemudian poin yang terakhir adalah macam-macam jual beli. Macam-macam jual beli ini juga ditinjau dari segi. Yang pertama, ditinjau dari segi bendanya. Haruslah benda tersebut benda yang kelihatan. Yang kedua, jual beli salam atau bisa juga disebut dengan pesanan. Dan yang ketiga, jual beli barang yang tidak ada, maka ini tidak diperbolehkan dalam agama.
Kedua, macam-macam jual beli ditinjau dari segi pelaku atau subjek pembeli. Yang pertama, jual beli dengan lisan. Jual beli dengan lisan adalah jual beli yang dilakukan dengan lisan atau perkataan. Yang kedua, dengan perantara, yaitu jual beli yang dilakukan dengan tulisan atau surat menyurat. Dan yang ketiga adalah jual beli dengan perbuatan, yang mengambil dan memberikan barang tanpa ijab kabul seperti yang terjadi di supermarket. Kemudian dan yang terakhir itu ditinjau dari segi hukumnya. Jika ditinjau dari segi hukumnya, jual beli dinyatakan sah atau tidak sah bergantung pada pemenuhan syarat dan rukun jual beli. Menurut jumhur ulama, dari segi hukum itu dibagi menjadi dua. Yang pertama sahih, yaitu jual beli yang terpenuhi syarat dan rukunnya. Yang kedua ghairu sahih, yaitu jual beli yang tidak terpenuhi salah satu syarat dan rukunnya. Sedangkan menurut fuqaha atau ulama Hanafiyah membagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu sahih, yaitu jual beli yang terpenuhi syarat dan rukunnya. Dan yang kedua itu batil, yaitu jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli, dan ini tidak diperkenankan oleh syarak. Di antaranya itu jual beli atas barang yang tidak ada. Kemudian jual beli barang yang zatnya haram dan najis, jual beli bersyarat, jual beli yang menimbulkan kemudaratan, dan segala jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih bergantung pada induknya. Kemudian dan terakhir itu ada fasid. Fasid yaitu jual beli yang secara prinsip tidak bertentangan dengan syarak, namun terdapat sifat-sifat tertentu yang menghalangi keabsahannya. Yang pertama itu ada jual beli barang yang wujudnya ada namun tidak dihadirkan ketika berlangsungnya akad. Yang kedua, jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota atau pasar. Kemudian membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut. Ini seperti yang terjadi beberapa waktu lalu, yaitu penimbunan masker. Kemudian ada jual beli barang rampasan atau curian, dan yang terakhir menawar barang yang sedang ditawar orang lain. Mungkin cukup di sini dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.